Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sungguh Prasio dari kelas 2C1 dengan NIM 2200302199. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis konsep saya buku keempat, yang dimana itu merupakan salah satu tugas akhir ujian semester dari matkul kewirausahaan. Dan di buku ke-6 ini saya akan mendeskripsikan tentang usaha saya yang sudah diidentifikasikan berdasarkan hasil wawancara dengan klien saya. Yang pertama itu ada data perusahaan. Nama usahanya itu Warung In, yaitu tentang sembako. Tempatnya itu di Jalan Gandaria Bawah nomor 80 RT 13 RW 02. Basis usahanya itu perusahaan berkembang atau menengah, dan yang bentuk usahanya itu jual kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pangan dan papan. Lalu yang ke B ada data pengusaha. Namanya itu nama saya sendiri, Unggul Prastio. Tempat tanggal lahir di Boyolali 13 Maret 2001. Pendidikannya yaitu saya sedang menjalani S1 Manajemen Perhotelan. Kualifikasi profesinya itu pedagang. Yang selanjutnya struktur organisasi pemimpin perusahaan, yaitu saya sendiri Unggul Prastio, yaitu ada bagian operasi kakak saya Widya Purwosari. Lalu bagian jaminan mutu saya sendiri Unggul Prastio. Lalu yang D ada alasan pemilihan bisnis, yaitu karena sembako sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hidup manusia dan juga sangat dicari-cari untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada analisis pemasaran produknya, yaitu makanan dan kebutuhan sehari-hari. Lalu B itu lokasi dan atau distribusi. Lokasi bisnis ini di daerah sekitar yang mudah dijangkau agar para pembeli atau konsumen tidak sulit menemukan toko saya. Lalu C ada harga. Harga yang saya targetkan yaitu disesuaikan dengan naik turunnya perekonomian Indonesia. Lalu yang D itu ada promosi. Saya melakukan promosi dengan media cetak, sosial media, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada analisis operasional, diidentifikasikan berdasarkan produk atau produksi. A. Desain produk. Nama produk atau jasanya itu Warung In. Yang kedua, karakteristik produk atau jasa. Sembako yang dijual di Warung In merupakan barang sembako dengan kualitas yang bagus juga dan sangat berkualitas, namun dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu yang ketiga ada manfaat produk, membantu meningkatkan kepercayaan diri, menghangatkan tubuh, dan masih banyak lagi. Lalu yang B ada proses produksi. Langkah pertamanya adalah dengan pergi ke agen dan usaha untuk menjalin kerjasama dengan agen tersebut supaya diberikan produk-produk yang berkualitas dan juga diberikan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua itu mengelompokkan barang-barang tersebut sesuai dengan harganya. Lalu yang ketiga, susun atau ditempatkan barang-barang sembako dengan rapi atau tertata agar bagus saat konsumen saat ke warung kita untuk dilihat dan juga tidak ribet untuk melayani konsumen. Lalu yang keempat ada analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Yang A, analisis peluang pasar. Peluang pasar produk ini sangat besar karena semua orang pasti membutuhkannya. Itulah sebabnya mengapa peluang usaha warung sembako masih cukup menjanjikan saat ini. Sembako seperti beras, minyak, gula, dan bahan makanan lainnya merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Lalu yang kedua ada tingkat persaingan. Peluang usaha warung sembako tidak mengenal musim sama sekali dan akan selalu dicari oleh semua orang. Lalu yang kelima itu ada analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan RC setiap usaha. Di sini ada biaya tetap, uraiannya itu bangunan dengan jumlah unit 1 harga 5 juta, jumlah harga 5 juta, masa pakai 1 tahun, penyusutan 500.000, penyusutan bulan 50.000. Lalu kedua ada listrik, jumlah unit 1 harga 1 juta, jumlah harga 1 juta, masa pakai 1 bulan, penyusutan 100.000, penyusutan per bulan 10.000. Lalu ada air, jumlah unit 1 harga 500.000, jumlah harga 500.000, masa pakai 1 bulan, penyusutan per tahun 50.000, lalu penyusutan per bulan 5.000. Totalnya yaitu 65.000. Lalu ada biaya variabel. Uraian di sini adalah bahan pokok. Satu bahan pokok atau
bahan baku. Beras dengan jumlah unit 1 karung atau per 25 kilo, harga per pieces yaitu 10.000. Jumlah harganya itu 250.000. Lalu ada gula, jumlah unit 1 kardus per 20 pieces, harga per pieces yaitu 13.000. Jumlah harganya 260.000. Mie instan 1 kardus dengan jumlah 40 pieces dijual per harga 3.500 dengan harga 105.000. Itu ada susu. Selanjutnya ada susu ultra 1 kardus per 40 pieces dengan harga 5.000 per pieces ya. Jumlah harga 105.000. Lalu ada minyak goreng 1 liter 1 kardus per 12 pieces dengan satuan harga per pieces yaitu 11.500 dengan harga jumlah 135.000. Lalu ada telur ayam 1 peti 15 kilo dengan harga satuannya 2.000 dan dengan jumlah harga 465.000. Lalu ada air mineral 1 kardus isi 24 botol dengan harga per pieces 3.000. Lalu dengan jumlah harga 48.000. Gas LPG 10 pieces dengan berat 3 kilo dengan harga 20.000 per piecesnya, yaitu jumlah harganya 200.000. Dan selanjutnya ada tepung terigu 1 kardus 12 pieces, harga per pieces 12.500, jumlah harganya 139.000. Bahan pendukungnya itu ada timbangan kodok atau neraca kodok 1 pieces dengan berat 10 kilo dengan harganya 385.000. Lalu ada kalkulator 1 pieces dengan harga 39.000, yaitu ada plastik 50 lembar dan harga 15.000. Lalu biaya variabel per bulannya 2.161.000 dikali 30 sama dengan 64.830.000. Lalu ada biaya lain-lain per bulan. Uraian transportasi jumlah 1 unit per bulan, harga unit 200.000, jumlah harga 200. Lalu ada promosi jumlah 1 unit per bulan, harga unit 100.000, jumlah harga 100.000 dan dengan jumlah 500.000. Lalu selanjutnya ada yang ke B, penerimaan pendapatan atau RC ration usaha. Jumlah produksinya atau layanan itu ada beras 1 liter yang terjual 45 liter, harga per unitnya 15.000. Penerimaan per harinya jadi 15.000 dikali 45 liter yaitu 675.000. Penerimaan per bulannya 20.250.000. Gula 1 kilo dengan total dijual di 25 pieces dengan harga per pieces 13.000 jadi 325.000 dengan jumlah penerimaan 9.750.000. Lalu ada mie instan dengan terjual 50 pieces, harga satuan 3.500 jadi penerimaan per hari 175.000. Penerimaan per bulannya 5.250.000. Lalu ada susu ultra dengan 250 ml terjual 20 pieces dengan harga per pieces 5.000, lalu penerimaan per hari 100.000, penerimaan per bulan 3 juta. Lalu ada minyak goreng 1 liter dengan total terjual 45 pieces, harga per unit 12.000, penerimaan per hari 540.000 dan per bulan 3.680.000. Lalu ada telur ayam 1 kilo yang terjual 17 kilo. Harga per unit 1 butir ayam 2.000. Harga per hari 357.000. Lalu per bulan 10.710.000. Lalu ada air mineral dengan berat 150 ml 24 pieces, harga per unit 4.000. Harga penerimaan per hari 96.000 dan dengan harga penerimaan sebulan 2.850.000. Lalu ada gas LPG dengan berat 3 kilo terjual 7 pieces dengan harga 20.000. Penerimaan per hari 140.000 dengan harga 4.200.000. Lalu tepung terigu 12 pieces terjual dengan harga per unit 13.000, penerimaan per hari 156.000 dan penerimaan per bulan 4.680.000.
ditotalkan jadi 76.920.000. Lalu pendapatan laba per bulan, total revenue dikurang total cost. Total revenue-nya adalah 7.920.000 dikurang 500.000 dikurang 2.161.000 dikurang 65.000. Lalu yang keenam ada analisis SWOT. Dilakukan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Yang A ada strength. 1. Toko sembako kerap dinantikan keberadaannya barang oleh para warga. Lalu yang kedua, selalu ada penurunan harga setiap bulannya. Di weakness-nya, harga bahan baku yang tidak stabil dan juga konsumen sering meminta diskon atau hutang. Lalu opportunity-nya ada prospek dan peluang cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada trade. Yang pertama, banyak sekali pesaing-pesaing baru yang marak berdatangan. Lalu yang kedua, terdapat kesalahan dalam memberikan kilogram besar sehingga sedikit mengancam pada usaha toko ini. Yang E ada kesimpulan, selera konsumen yang berubah-ubah mempengaruhi pembeli produk. Untuk usaha yang saya jalankan mempunyai banyak peluang. Bisnis ini harus segera direalisasikan karena pasaran yang tinggi dan memiliki banyak manfaat untuk konsumen. Demikian penjelasan saya tentang tugas buku ke-6 tentang bisnis plan konsep. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.